Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Alicia Triani dengan NIM 6661230 Dan di video ini saya akan memaparkan mengenai analisis matriks SWOT yang dilakukan di Puskesmas Larangan Utara di Kota Tangerang. Yang pertama ada IFAS dan EFAS, yang terdiri dari faktor internal yaitu strength dan weakness, dan juga faktor eksternal ada opportunities dan threats. Jadi di faktor yang internal ini, yang pertama ada strength, yaitu memiliki visi dan misi yang jelas dan terarah untuk mendukung masyarakat sehat dan mandiri. Di sini saya beri bobot yaitu 0,18 dengan rating 4 dan skor 0,27. Dan yang kemudian ada fokus pada upaya promotif dan preventif untuk meningkatkan derajat kesehatan. Ya, saya beri bobot 0,14 dengan rating 5 dan skor 0,7. Yang berikutnya ada pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau. Di sini saya beri bobot 0,14 dan rating 4,5 dan juga skor 0,63. Dan yang berikutnya ada memberdayakan masyarakat yang memiliki hidup sehat yang mandiri. Di sini saya beri skor di sini saya beri bobot 0,09 dengan rating 3,6 dan juga skor 0,32. Dan pada stretch atau kekuatan ini subtotalnya itu bobotnya dengan 0,55 dan skornya itu 2,37. Yang kemudian ada weakness di sini, ada keterbatasan tenaga kesehatan yang sesuai dengan standar nasional. Di sini saya beri bobot 0,12 dengan rating 1 dan skor 0,12. Yang kemudian ada kurangnya sarana dan prasarana penunjang layanan kesehatan. Di sini saya beri bobot 0,11 dengan rating 1,5 dan skor 0,16. Dan ada minimnya anggaran untuk program pemberdayaan nasional. Di sini saya beri bobot 0,09 dan rating 1,4 dengan skor 0,12. Di sini ada subtotal yaitu 0,32 dengan bobot dan juga skornya itu 0,4. Dari faktor internal ini, dari strength dan weakness, yaitu memiliki total 0,87 pada bobot dan juga memiliki skor 1,97. Lalu di sini pun ada dari faktor eksternal yaitu opportunities dan threats. Di opportunities adanya dukungan dari pemerintah daerah melalui program kesehatan masyarakat. Di sini saya beri bobot 0,16 dengan rating 4 dan juga skor 0,64. Dan yang berikutnya ada kesempatan untuk kerjasama dengan lembaga kesehatan untuk peningkatan kualitas layanan. Di sini saya beri bobot 0,14 dengan rating 3,5 dan juga skor 0,49. Yang berikutnya ada kemajuan teknologi kesehatan yang dapat diadopsi dalam pelayanan. Di sini saya beri bobot 0,12 dengan rating 3 dan juga skor 0,36. Dan yang terakhir dari opportunities ini adanya program nasional terkait kesehatan ibu dan anak yang dapat didukung oleh Puskesmas. Di sini saya beri bobot 0,1 dengan rating 3 dan juga skor 0,3. Di sini dapat diketahui juga subtotalnya itu ada pada bobot itu 0,52 dengan skor 1,79. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman. Di sini ada meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan akibat pertumbuhan penduduk. Di sini saya beri bobot 0,14 dengan rating 1,5 dan skor 0,21. Yang berikutnya ada adanya persaingan dengan fasilitas kesehatan swasta. Di sini saya beri bobot 0,14 dengan rating 1 dan skor 0,14. Dan yang terakhir ada ketergantungan pada kebijakan anggaran pemerintah yang fluktuatif. Yaitu di sini saya beri bobot 0,18 dengan rating 1,8 dan skor 0,32. Dan dapat diketahui bahwa juga subtotalnya yaitu pada bobot 0,45 dan juga skor itu 0,67. Dan dapat diketahui bahwasanya pada eksternal ini memiliki total bobot itu 0,97 dan skor 1,12. Adapun yang berikutnya adalah kuadran, yaitu cara untuk menemukan dari sumbu X, yaitu strength dikurangi weakness, yaitu dapat hasilnya ini 1,97. Dan untuk mencari Y yaitu opportunities dikurangi dengan threats, yaitu mendapatkan hasil 1,12. Dan dapat diketahui bahwasannya ini terletak di kuadran 1 yaitu di strategi agresif. Dan yang berikutnya ada bobot rating skor pada matriks SWOT.
Di sini yang pertama ada SO ini, pemerintah mengadakan program keluarga berencana, program perbaikan gizi masyarakat di bawah naungan BKKBN atau PKK. Saya memberi bobot 0,17 dengan rating 4 dan skor 0,68. Yang kedua, adanya layanan aplikasi Klinik Sia untuk pendaftaran secara online. Di sini saya memberi bobot 0,13 dengan rating 5 dan skor 0,65. Yang terdapat subtotalnya di sini yaitu ada bobotnya 0,3 dan skornya 1,33. Dan yang kedua ada witness dan opportunities atau WO. Di sini yang pertama adanya pelatihan penanganan gawat darurat untuk tenaga medis atau pelatihan surveillance epidemiologi untuk petugas puskesmas. Di sini saya beri bobot 0,12 dengan rating 4,5 dan skor 0,54. Dan yang kedua, memperbanyak peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang sarana dan prasarana fasilitas kesehatan seperti transducer dan uji lab. Yaitu saya beri bobot 0,2 dengan rating 3 dan skor 0,6. Dan dapat diketahui bahwa subtotalnya yaitu 0,32 pada bobot dan 1,14 untuk skornya. Dan dapat diketahui bahwa SO dan WO ini memiliki total bobot 0,62 dan skor 2,47. Dan yang berikutnya ada faktor external opportunities dan threats atau ST. Di sini yang pertama yaitu meningkatkan layanan cepat tanggap saat melayani pasien. Di sini saya beri bobot 0,15 dengan rating 3,5 dan skor 0,53. Dan yang kedua memperbanyak ruang poliklinik seperti poli gigi dan poli lainnya. Saya beri bobot 0,12 dengan rating 2,8 dan skor 0,34. Dan dapat diketahui bahwa subtotalnya pada bobot yaitu 0,27 dan skor 0,87. Dan yang terakhir ada weakness dan traits atau WT, yaitu yang pertama puskesmas bekerja sama dengan rumah sakit negeri atau swasta terbaik untuk rujukan pasien sesuai dengan penyakit yang harus segera ditangani. Di sini saya beri bobot 0,13 dengan rating 2,5 dan skor 0,33. Dan yang kedua yaitu menambah tenaga medis agar pasien tidak menunggu lama untuk diobati. Di sini saya beri bobot 0,16 dengan rating 2 dan skor 0,32. Dan dapat diketahui bahwasanya subtotalnya yaitu pada bobot itu 0,29 dan skor 0,65. Dan totalnya yaitu 0,56 pada bobot dan juga 1,52 pada skor. Cukup sekian analisis matriks SWOT dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.